Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kalau kita berbicara tentang PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan itu dikaitkan dengan Partai Gerindra, maka tentu dengan mudah kita ingat bagaimana dua sejoli partai ini begitu akrab, begitu mesra, bertahun-tahun, bahkan sampai 2 periode pemilihan presiden, dan PKS selalu mendukung apa pilihan Gerindra. Sampai pada titik kemudian Gerindra berkhianat kepada partai oposisi lain karena memilih bergabung dengan partainya pemerintah. PKS tetap kokoh berada di barisan oposisi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ini kabar dari cnnindonesia.com, muncul nada yang cukup keras. Ini judulnya, PKS ke Gerindra soal Anies, kami tak punya gen pengkhianat. Tentu jadi judul saja kita sudah bisa tangkap ini menyasar pada sikap yang diambil oleh Gerindra untuk meninggalkan koalisi oposisi. Lebih lanjut, ia menyatakan PKS sebagai salah satu partai pengusung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat ini akan konsisten untuk mendukung hingga masa jabatan berakhir. PKS tidak pernah punya gen pengkhianat. Kalau ngomong A itu sampai akhir akan tetap A. Ini dari track record perjalanan politik, kata pria yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini. Ini yang barangkali akan menjadi judul video ini, bahwa PKS tidak punya gen pengkhianat. Artinya yang punya gen pengkhianat siapa? Gerindra dalam konteks ini kalau bicara konteks yang tahun lalu. Walaupun kalau dalam bahasa politik nanti bisa kemudian menjadi berkembang pembenaran, kemudian dilihat dari sudut yang lebih kompleks dan dialektika yang terjadi. Wah, pokoknya bahasa-bahasa rumit keluarlah untuk membenarkan pengkhianatan yang sudah dilakukan. Ya kurang lebih begitulah sudut pandang dari rakyat jelata macam saya ini. Ya sudahlah, kita mah rakyat jelata menonton saja ya, tapi jangan lupa bahwa kita melihat, bahwa kita memperhatikan, dan kita menilai, dan kita memperbincangkannya di media sosial. Jadi akan kesulitan ke depan para politikus, para partai politik untuk memberikan janji-janji, karena kita akan ingat itu dan kita akan terus majukan ini menjadi sebuah pengingat kita bersama. Ini kabarnya dari Netral News. Eko sebut jangan sedih dituding buzzer, tapi menangislah kalau dituduh sebagai PKS. Luar biasa ini ya, Eko Kuntadi melawan partai politik. Tentu bukan Eko Kuntadi saja yang diberikan tugas untuk menyerang partai politik yang beroposisi. Tapi ya kita tahu ada rekan-rekannya ya, ada Densi atau Denny Siregar, ada Abu Janda, Aka Permadi Arya. Desakan agar buzzer ditertibkan muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Desakan tersebut juga disuarakan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera. Namun Eko Kuntadi justru menanggapi sinis. Emang kapan Eko Kuntadi tidak pernah sinis? Rasanya sih selalu sinis. Jangan sedih kalau dituding bocor buzzer, menangislah kalau kamu dituduh PKS, kata Eko Jumat 12 Februari lalu. Kenapa dengan PKS? Dia punya pemikiran yang anomali ya tentang sebuah partai bernama PKS. Ada apa dengan PKS? Saya bukan orang partai politik, saya non partisan, tapi saya jelas tahu kalau dia bilang menangislah kalau dituduh PDIP. Saya kira mungkin bisa jadi ada benarnya, karena kan kemarin-kemarin kita tahu sekali berbagai oknum-oknum dari PDIP tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Eko juga tak setuju dengan pandangan buruk terhadap sebutan buzzer. Medsos punya cara agar kita cuma dapat komentar yang menyenangkan. Blok akun yang berseberangan opini. Jadi nggak perlu teriak buzzer-buzzer, nggak perlu cengeng kalau ada netizen yang nggak setuju denganmu. Saya kira kalau disampaikan ya pada para netizen itu sudah biasa berbeda pendapat, berseberangan ya. Ketemu langsung berdebat di medsos kemudian saling bantah, itu biasa. Yang ngaco itu adalah kemudian ada serangan yang masif, terstruktur, bahasanya sama, tidak alamiah. Yang itu merusak ruang-ruang demokrasi di negeri ini. Ini yang ngeri nih ya. Anda bisa onani sendiri dengan memblok semua orang yang berseberangan. Maksudnya apa ini pakai istilah onani? Eko Kuntadi kayak yang nggak bisa membedakan mana bahasa istilah yang bisa disampaikan di ruang publik, mana yang tidak. Ini kan kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan di area publik, menurut saya minimal.
Dan saya yakin sahabat semua juga menganggap seperti itu. Sementara secara terpisah sebelumnya diberitakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengapresiasi sikap Pak Jokowi yang minta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Ya, sebetulnya secara konten itu hal yang bagus ya. Seperti yang dulu kita dengar Pak Jokowi bilang saya kangen di demo. Tapi ternyata pas di demo Pak Jokowinya ke Kalimantan atau ke mana itu, ke Sumatera ya. Nah, ini kan ketidaksesuaian ucapan dengan yang ditunjukkan perilakunya. Maka kita dengar kemarin luar biasa juga ya, aktivis UGM bergerak kemudian memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi sebagai orang yang inkonsistensi. Detailnya seperti inilah ya kurang lebih. Nah, saya kira ini kan sebuah ungkapan luar biasa dari kalangan akademisi yang barangkali dalam banyak hal sekarang terhambat untuk menyuarakan pendapat. Kalau mahasiswa biasa turun ke jalan karena sekarang ada pembatasan-pembatasan, maka itu muncul di media sosial. Tidak ada soal dengan perbedaan pendapat. Yang jadi soal adalah bagaimana akun-akun robot termasuk buzzer dan influencer yang menyerang upaya-upaya orang yang mengkritisi pemerintah. Kan itu soalnya. Namun demikian dia mengusulkan kepada Jokowi agar dapat menertibkan buzzer yang ada saat ini. Mardhani menjelaskan sejatinya kritikan kepada pemerintah adalah vitamin dan itu sehat di dalam negara berdemokrasi. Ya, kita setuju itu. Jadi ketika ada para buzzer yang mencoba menangkal, menepisi apa-apa yang disampaikan oleh para pengkritik, ini adalah upaya-upaya untuk menolak vitamin. Orang-orang yang nggak mau diberikan vitamin, berarti orang-orang yang nggak mau imunitasnya kuat. Jadi masuk akal, masuk logika publik ketika dikatakan kalau memang meminta dikritik, tertibkan buzzer, nonaktifkan para buzzer itu. Namun persepsi saat ini jika mengkritik pemerintah sama dengan membenci dan nantinya akan diserang oleh para buzzer. Itu yang terjadi pada para tokoh-tokoh oposisi. Gak perlu sebutkan nama lagi lah, udah terlalu banyak itu. Karena itulah anggota Komisi 2 DPR RI ini menekankan bahwa berbeda pendapat itu biasa dan janganlah mengkritik dianggap sebagai musuh dari pemerintah. Justru mengkritik itu karena sayang. Kalau mau apatis kan berarti nggak peduli, dibiarin aja gitu. Ini orang-orang yang peduli akan kebaikan masa depan Indonesia. Diketahui pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah menuai beragam tanggapan. Ya gimana enggak gitu. Kan kita kebingungan ya, disuruh mengkritik tapi pengkritiknya diserang buzzer. Disuruh mengkritik tapi yang mengkritiknya dilaporkan ke Bareskrim. Ini orang macam Eko Kun tadi gitu. Ada di Siregar kan justru berkali-kali menyampaikan kata-kata yang menuai kontroversi, menyakiti umat Islam. Bebas, lenggang kangkung saja gitu. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana Permadi Arya, apakah akan terus diproses atau juga akan jalan di tempat saja. Kalau jalan di tempat, rasa keadilan masyarakat hari ini belum terobati, belum terpenuhi, dan situasi akan makin berbahaya kalau dibiarkan orang-orang macam Eko Kun tadi, Abu Janda dan sebagainya ini. Jadi kita lihat bahkan dia memunculkan istilah-istilah yang tidak layak disampaikan ke publik. Dengan judul ini saja gitu kan, Eko sebut jangan sedih dituding buzzer. Secara implisit jelas dia mengakui bahwa dia adalah buzzer, dan buzzer ini yang merepotkan, buzzer ini yang membahayakan demokrasi di Indonesia. Apalagi Abu Janda sudah bilang, ya dibayarnya juga mahal, besar. Ada investigasi yang menunjukkan bahwa bisa dibayar sampai 30, 40, 50 juta per bulan. Bahkan kalau yang dihitung tahunan bisa sampai miliaran. Ini kan menyedihkan gitu. Apalagi lucunya gitu, kalau Eko Kun tadi sering logikanya juga nggak masuk gitu. Ya sama saja sih sebenarnya, 11-12 sama Abu Janda. Menangislah kalau dituduh sebagai PKS. Apa hubungannya? Yang dipersoalkan PKS itu pemerintah tertibkan buzzer. Bukan ngomong ke Eko Kun tadi loh. Kemudian Eko Kun tadi merasa, berarti kan begitu ya. Karena Eko Kun tadi merasa dirinya buzzer, maka diangkat bicara. Jangan sedih dianggap buzzer. Negeri ini, ya mudah-mudahan Eko Kun tadi, Denny Siregar, Permadi Arya, Ade Armando diberikan kesadaran. Allah berikan kesadaran bahwa apa yang Anda lakukan itu menyakiti hati umat Islam, dan diberikan kemampuan untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Dan jadilah bagian dari rakyat jelata yang
Ya biasa saja lah. Kalau mau berbeda pendapat silahkan. Mau adu gagasan lebih bagus. Jangan dengan cara-cara yang kemudian terus-menerus memojokkan umat Islam, merugikan rakyat jelata. Itu dilakukan dengan sistemik. Apalagi kalau ditambah dengan akun-akun robot yang mungkin jumlahnya bisa puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan. Dengan dana yang tidak terbatas kan tidak ada yang tidak mungkin itu dilakukan. Ya mudah-mudahan semuanya membaiklah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683